Halo teman-teman. Hai, Halo teman-teman, halo. gimana kabarnya? Baik-baik. Baik-baik. Vero gimana kabarnya Vero? Baik, Tisya gimana Tisya? baik. Ya sebelum mulai ayo kita berdoa dulu. Sebelum Iya. kita memulai ujian praktek, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Vero. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu masih bisa berkumpul pada Zoom ujian praktek agama hari ini. Kami mohon rahmat bimbingan-Mu agar kami dapat menjalani ujian praktek agama ini dengan baik. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir Zoom kami agar dapat berjalan lancar. Kami serahkan seluruh hasil usaha kami ke dalam menaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sikap rasa nasionalis rakyat Indonesia, terkhususnya generasi muda terhadap nasionalisnya kepada bangsa Indonesia. Kan baru-baru ini kayaknya terdengar sikap yang tidak nasionalis yang ditunjukkan bangsa muda itu. Bagaimana respon kalian semua? Kalau menurutku sih ya buruk ya. Kan kita sebagai orang Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita sendiri kan. Kalau rasa nasionalisme pada generasi muda sekarang itu sedikit mudar gara-gara adanya gaya kebarat-baratan. Kalau menurut Vero sama Tisya gimana? Kalau menurutku memprihatinkan sih. Vero gimana komentarnya Vero? Komentarku terhadap nasionalisme di Indonesia pada masyarakat Indonesia sekarang udah cukup buruk. Udah sikap-sikapnya dulu, terus kayak kebiasaan-kebiasaan dulu yang bagus-bagus udah mulai hilang, kayak toleransi kayak gitu-gitu. Ya kan. Jadi menurut kalian apa sih rasa nasionalis terhadap bangsa itu? Suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesetaraan budaya dan wilayah. Kalau menurutku sih ya itu seperti rela berkorban untuk bangsa kita sendiri. Jadi rela mempertahankan budaya negara kita sendiri. Ya, contohnya seperti melestarikan budaya Indonesia kita. Jangan pakai pakaian-pakaian budaya lain gitu, negara-negara lain. Jadi melestarikan negara kita sendiri. Kayak gak pakai baju-baju haram. Ya. Ya, kalau yang Ya, lain lanjutkan gimana? yang lain Vero sama Tis ya. Kalau menurutku nasionalisme itu suatu paham yang menciptakan atau mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Terus juga punya tujuan sama cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional dan nasionalisme yang ingin mempertahankan negaranya. Dah, kalau menurutku itu. Oke. Kalau menurutku nasionalisme itu kayak cara yang tepat untuk menyatukan beberapa perbedaan, kayak kulit putih, kulit hitam. Karena nasionalisme lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Jika paham nasionalisme telah tertanam pada setiap individu warga Indonesia, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang damai tanpa ada konflik etnik dan juga tidak ada kefanatikan terhadap suatu agama. Selain menghambat adanya konflik rasa nasionalisme, juga akan menambah rasa cinta individu warga Indonesia kepada cinta tanah air. Terus juga memiliki kesamaan cita-cita tujuan sehingga tumbuh rasa ingin mempertahankan negara. Oke, mantap. Berarti rasa nasionalis itu sikap cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Jadi kalau generasi muda kurang rasa nasionalis itu bagaimana ya? Kok bisa generasi muda sebabnya generasi muda kurang rasa nasionalis terhadap bangsa? Itu gimana?
Soalnya kan kayak ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang nggak pernah diselesaikan. Terus seperti banyaknya pemimpin-pemimpin negara yang melakukan korupsi itu membuat orang-orang di sini tuh, orang-orang di negara kita seperti anak mudanya juga rasa nasionalismenya menurun. Ya, yang lain gimana? Vero atau Tisha, boleh memberi pendapat? Kalau menurutku tuh karena ada faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu seperti kekecewaan pemuda terhadap kinerja pemerintah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal itu seperti arus globalisasi yang membawa pengaruh negatif. Betul. Yang lain? Ada yang belum memberi tanggapan? Vero mungkin ada tanggapan? Penyebab lunturnya sikap nasionalisme, ya salah satunya tuh kayak meniru budaya lain. Jadi ya kayak ngilangin sikap pribadi juga, kayak lebih, siapa sih jelasinnya? Terlalu ngikutin gaya-gaya luar. Si anak A kayak Lalu gitu, lainnya jadi kayak ikut juga kayak gitu loh. Kalau nggak gitu nggak keren kayak gitu. gengsi. Gengsi, seperti gengsi. Oh ya, ikuti tren. Berarti kalau jadi disimpulkan berarti masa melekat anak muda itu khususnya generasi bangsa itu istilahnya kecewa gitulah sama kebijakan pemerintah. Makanya serasa sikap nasionalisnya berkurang dan selalu mengikuti perkembangan zaman di luar negeri sehingga tidak tahu kurangnya nasionalisme. Iya. Nah itu kalau kurang nasionalisme, menurut kalian akibatnya itu seperti apa ya? Kalau nasionalisnya berkurang itu? Akibatnya semakin berkurangnya rasa cinta terhadap produk dan kebudayaan lokal. Kayak produk-produk Indonesia jarang ada orang yang minat. Kayak semua itu harus dari luar negeri gitu. Terus tidak ada yang melestarikan kebudayaan suatu bangsa. Kayak budaya-budaya dari Bali kayak udah mulai hilang kayak gitu. Terus tidak ada yang kepedulian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga ini dapat memecah belah suatu bangsa. Ya menurutku sih ya gitu juga ya. Sama. Iya. Gak ada tanggapan lain selain itu? Sudah diambil semua. Berarti akibatnya apabila generasi muda kurang rasa nasionalis itu bisa berdampak sangat fatal bagi negara sendiri ya, terutama dapat menyebabkan perpecahan belah bangsa negara dan dapat mudahnya diadu domba. Apakah seperti itu? Betul sih menurutku. Kalau rasa nasionalismenya rendah itu kan jadi nggak percaya gitu sama negaranya sendiri, sama pemerintahannya. Jadi lebih mudah untuk terpecah belah, untuk diadu domba. Gitu. Ya kayak contohnya itu sikap individualisme yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan sekitar. Nah, bagaimana tanggapan kalian jika semangat nasionalis generasi muda semakin turun dan hubungan dampaknya terhadap kemajemukan keberagaman bangsa Indonesia? Nah, kalau menurut saya ya, kalau sifat rasa nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia itu menurun, sebabnya itu bangsa Indonesia jadi toleransinya itu menurun, hilang. Mungkin juga bisa kemajemukannya seperti solidaritasnya atau ya toleransinya terhadap masyarakat yang lainnya itu bisa menurun ya karena gara-gara rasa nasionalismenya hilang. Jadi berarti masyarakat Indonesia banyak yang melakukan tindakan rasisme terhadap suku bangsa atau agama-agama lain yang minoritas atau tergolong bawah gitu ya?
Ya, bisa juga ya. Karena kan rasa nasionalismenya sudah turun ya, pasti jadi kayak gitu orang-orangnya. Terus dengan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan pemuda di masyarakat bisa mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Itu karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Atau enggak negara bisa terpecah belah dan terjadi konflik di mana-mana. Ya, ya sama Berarti kayak ini dampaknya sangat buruk ya terhadap bangsa Indonesia. iyalah. Karena sangat penting kan rasa nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri. Jadi kalau semua dapat disimpulkan itu dampaknya sangat buruk, terus jadi kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, tindakan apa yang dapat kita lakukan terhadap masyarakat yang heterogen di Indonesia ini? Bagaimana tanggapan kalian? Tindakannya? Kalau menurutku ya, sikap kita itu harus saling menghargai sesama bangsa Indonesia ini. Karena kita kan berbeda-beda, heterogen kan berbeda-beda. Jadi harus saling menghargai setiap perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya sendiri, saya pribadi itu kan Indonesia kan beragam. Dari A sampai Z itu beragam macam jenisnya, suku, bangsa, agama. Jadi kalau menurut saya keberagaman itu membuat kita semakin bersatu supaya tidak terpecah belah, karena seharusnya itu minoritas menghargai mayoritas dan mayoritas harus bisa melindungi dan menghormati minoritas. Jadi saling berkesinambungan antara minoritas dan mayoritas untuk menciptakan kesejahteraan Indonesia. Menurut saya sih begitu. Kalau menurut Tisha atau Vero? Sama kayak Tungki sih, saling menghormati sama saling nggak menjatuhkan. Ya, benar. Berarti menumbuhkan rasa solidaritas dan toleransi sejak dini ya? Ya seperti itulah kurang lebih. Pokoknya intinya saling toleransi kan antar masyarakat ya. Vero, setuju Vero? Setuju. Selain itu kita juga nggak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Ya. Tetap mementingkan kepentingan bersama. Laras gimana? Ada tanggapan? Ada tambahan? Ya, aku sama kayak Aldo sama teman-teman yang lain. Kalau di Indonesia itu beragam, jadi sama kayak bineka, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu. Oke. Nah, jadi kita kan sebagai pelajar, siswa-siswi SMA Kantong Serpati dan juga penerus bangsa Indonesia. Nah, bagi kalian apa sih makna keberagaman dan rasa sikap nasionalis kita sebagai pelajar? Kalau bagi saya ya, makna nasionalisme bagi saya sebagai seorang pelajar itu, kita sebagai seorang pelajar itu harus dengan hikmat mengikuti upacara bendera. Lalu kita juga harus saling menghormati antar teman-teman di sekolah. Tidak membeda-bedakan. Ya seperti itu, harus memiliki rasa toleransi terhadap teman-teman kita semua. Kalau memaknai nasionalisme itu sendiri kan cinta tanah air. Kalau kita sebagai pelajar itu memiliki nasionalisme dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi dengan baik. Iya, benar. Jadi menurut saya makna rasa nasionalis terhadap pelajar itu sangat penting. Terus contohnya seperti kita
menghargai sesama teman, tidak membedakan teman, tidak membedakan golongan, ya tidak membedakan sara untuk unsur sara, tetap mensupport sesama teman dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke. Pokoknya saling toleransi ya intinya. Solidaritas lah. Ya. Makna nasionalisme menurut saya adalah setiap pelajar itu harus memiliki sikap nasionalisme sejak dini. Dapat dilakukan dari hal-hal sederhana kayak mengikuti upacara bendera, mengembangkan sikap toleransi sejak dini, saya menghargai, menerapkan budaya-budaya Indonesia, terus kayak hal-hal sederhana, kita sopan ke guru, terus saling sapa, saling sopan sama santun. Oke. Kalau menurutku saling menghormati dan tidak membedakan satu sama lain, terus ya hormat sama guru juga sih. Kalau aku kayak gitu. Ya. Oke. Sudah cukup? Cukup atau masih ada tambahan lagi? Jadi kalau kesimpulannya ya intinya kita tuh harus saling bertoleransi dan toleransi sama lain dan menciptakan rasa nasionalis. Tidak memakai produk kebarat-baratan lah. Mencintai produk negara sendiri. Saling menghargai antar. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tidak bermain-main, bercandaan. Cukup? Oke, cukup? Cukup. Gimana teman-teman? Cukup sampai di sini pembahasan kita untuk kali ini tentang sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman atas partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri Sumbada hari ini, mari kita berdoa saya pimpin secara Kristen. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang mulia sampai pada hari ini. Dan terima kasih kami telah mengikuti Zoom untuk hari ini dengan lancar, tidak ada suatu hambatan, dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa berguna di kehidupan kita yang akan datang. Doa ini kami serahkan terhadap nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Dadah. Ya.